Secara lisan saja. Nah, ya sambil tanya jawab ya. Oke. Untuk sumber daya alam itu kan yang kita pelajari itu ada 2 jenis. Yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan sumber daya alam, baik itu yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Nah, sekarang ayam geprek itu berasal dari sumber daya alam apa itu? Ayam geprek itu berasal dari sumber daya alam tumbuhan dan hewan. Tumbuhannya apa? Bumbu-bumbu yang untuk bumbuni ayam geprek. Lah hewannya itu daging ayamnya. Lah tumbuhan lain apa? Nasinya. Terus sausnya, sambelnya itu ya. Lalapan. Lalapan itu juga tumbuhan. Nah, itu tapi itu semua bisa diperbarui karena sangat gampang untuk memperbanyaknya. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu seperti minyak bumi, batu bara, itu yang harus diirit-irit penggunaannya. Sekarang Pak, lah bingung Pak ya, listrik itu bisa diperbarui nggak sih Pak? Listrik itu dihasilkan dari mana? Jadi gini, kan ada yang tanya Pak Rizal ya. Jadi listrik itu dihasilkan dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu ada yang menggunakan bahan sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada yang tidak. Contoh yang tidak dapat diperbarui untuk membuat energi listrik, menciptakan energi listrik itu apa? Listrik yang dihasilkan dari generator. Generator itu kan butuh minyak, ya enggak? Butuh minyak bumi untuk menggerakkan mesin pembangkitnya itu. Ya, diesel. Terus apalagi? Terus pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kalau tenaga uap itu kan menggunakan batu bara. Batu bara itu dibakar, merebus air, menghasilkan uap. Uapnya untuk menggerakkan pembangkit listrik itu juga menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lah yang dapat diperbarui apa? Ya contohnya pembangkit listrik tenaga air. Air kan cuma air dikumpulkan terus dijlurukkan. Dijlurukkan itu diapain ya? Dialirkan biar alirannya itu mengalir dengan deras, menggerakkan apa? Turbin, menggerakkan pembangkit itu loh, pembangkit listrik. Angin juga bisa dimanfaatkan. Nah, di Indonesia ini banyak sekali pembangkit listrik itu. Banyak sih ya. Ada yang menggunakan generator, ada yang uap, ada yang dengan tenaga panas bumi, ada yang menggunakan tenaga apa lagi? Tenaga air PLTA ya. PLTA. Nah, itu. Terus berikutnya kita membahas mengenai apalagi yang ada di tema 7. Apa yang belum paham? Apa ya? Kayaknya kalau tematik alhamdulillah banyak yang paham ya tematik ya. Soalnya materinya juga mudah-mudah. Apalagi coba?
Yang belum paham ditanyakan, silahkan. Ya, apa Pak? Hah? Yang belum paham aja apa? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Bahasa Jawa bahas minggu depan wis. Oke, minggu depan sambil bahas bahasa Jawa sama ini. Matematikanya minggu depan tak bahas lagi. Luas, bangun, datar yang gabungan. Yang gabungan. Ada tuh. Supaya apa? Supaya tambah paham. Jadi punya buku dibuka, kita bahas apa yang ada di dalam buku itu. Hari apa ya? Misalnya hari Senin bahas bahasa Jawa, hari Selasa depan bahas apa? Matematika gitu ya. Gitu. Jadi kalau tematik kan bisa melalui YouTube, nggak paham tinggal tanya. Nah, kita bahas apa lagi sekarang? Satu bidang lagi aja ya. Satu bidang lagi, yaitu mengenai kalau gaya sudah dibahas ya kemarin ya. Gaya sudah. Terus apalagi sumber daya alam sudah. Keanekaragaman agama juga sudah. SBDP yang belum. SBDP itu Pak Rizal harus mencari contoh. Kenapa harus mencari contoh? Soalnya SBDP-nya itu yang pertama kan penyanyi musik itu ya, seni musik. Yang kedua itu membuat montase dan kolase dan montase. Ada juga nanti aplikasi. Itu semuanya harus dipahami dengan baik dan benar supaya tidak. Kenapa kok harus ada materi membuat seperti itu di sekolahan, di SD? Karena untuk melatih kreativitas kita. Jadi kita itu disuruh kreatif. Kita disuruh menjadi orang yang multi talent dan insya Allah pasti akan bisa. Segala sesuatu yang kita belum bisa itu kalau kita mau belajar, mau mempelajari pasti akan menjadi bisa. Jangan bilang enggak bisa sebelum mencoba. Coba sampai akhirnya bisa. Itu loh. Coba dulu baru bisa. Ya betul. Coba dulu baru bisa. Seperti membuat puisi itu kan dicoba dulu, nanti lama-lama juga akan bisa. Terus mendeklamasikan puisi itu juga dicoba dulu, lama-lama akan bisa. Matematika pun dicoba dulu, lama-lama akan bisa. Oh iya, kalau hari ini kan nanti saya beri materi tematik, tema 7, subtema 1, pembelajaran yang ke-5 dan ke-6. Besok mau matematika apa bahasa Jawa? Besok suka bahasa Jawa ya. Bahasa Bahasa Jawa. Di situ ada materi mocopat sekar gambuh. Tapi di dalam video sudah tak sertakan nadanya, lagunya. Jadi kita tidak akan terlalu repot mencari bagaimana nadanya karena di situ sudah tak sertakan di video supaya tidak aja, Pak. Bisa didengar-dengarkan itu ya. Jangan praktek. Oh iya, kemarin itu ada yang nanya, nggak bisa absen Pak di YouTube. Kenapa? Nah setelah Pak Rizal dinonaktifkan, ternyata videonya itu pakai mode itu loh, download itu loh. Video kalau sudah di-download kan offline, itu bisa dibuka selama 30 hari.
Nah, kalau offline itu ternyata nggak bisa komentar. Oh, Ya, harusnya kalau mau komentar itu ketika masih online. online. Komentar di situ. Kalau langsung di-download dulu malah tidak bisa komentar. Komentar. Nah, media Komentar dulu pembelajaran baru apapun yang sudah tak bikin itu semuanya adalah untuk supaya kita bisa tetap belajar. Ben iso tetep sinau. Nek nggak paham dibahas di video call ini. Tuh. Nek nggak paham dibahas di video call melalui Google Meet ini. Gitu loh. Makanya kalau ada yang nggak paham silahkan tanyakan ketika video call. Biar tak jelasin lagi ya. Untuk kali ini ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Enggak. Selain bahasa Jawa, matematika, rumus barangkali alhamdulillah setelah kemarin tak jelasin kok sudah mulai bener itu, top yang ini. Rumusnya sudah betul, hasilnya juga sudah betul. Jadi nggak ada yang googling ya kayaknya ya. Ya. Sudah buka buku sama itu ya, sama di video ya, alhamdulillah. Sudah betul ya. Jadi nanti biar nggak salah ya. Seperti itu harus kita pakai buku apa yang ada di buku aja itu. Pak Rizal buat video juga dari apa yang ada di buku rumusnya ya, biar nggak salah. Lawong segitiganya misal nanti salah itu kayak gini contohnya. Lawong segitiganya itu segitiga EFG. Lah nanti pakai rumusnya kok malah AB tambah BC tambah CD. Aduh. Itu konangan itu. Wah, ini soalnya ini kok jawabannya ini ya. Tidak sesuai. Tuh. Seimbang. Ya. Terus untuk muatan PKN itu gampang sebenarnya kalau muatan PKN. PKN itu kan hanya membahas tentang menghargai perbedaan keragaman agama, budaya, karakter, gitu ya. Insya Allah tidak jadi masalah dan akan mudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada misalnya kok kita masih mau berteman sama apa namanya teman tidak membeda-bedakan dari sana sini situ, itu insya Allah muatan ilmu PPKN-nya sudah masuk di dalam jiwa kita. Tapi selama masih pilih-pilih itu ya berarti belum masuk. Tapi dalam tanda kutip bertemanlah dengan teman-teman yang baik dari suku, dari daerah asal manapun, yang penting dengan teman-teman yang baik yang memberi kita apa namanya pengaruh yang positif, yang memberi kita semangat itu ya. Nah, oke. Untuk video call kali ini sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas ini walaupun sedikit bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Silakan nanti dibuka apa yang akan Pak Rizal share di grup video. Nah, itu videonya ternyata sudah banyak yang nonton, padahal belum di-share di sini ya. Ternyata banyak yang nonton. Berarti dari sekolah luar itu mungkin mencari materi pembelajaran, nah ketemu di videonya Pak Rizal, jadinya sudah ada yang nonton. Kita buka dengan kok kita buka lagi, kita tutup dengan kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap semangat ya. Semangat 45. Yang penting selamat, semangat, sehat, bahagia
Oke. Kusla. Salam pembelajar El Kusla. Iya, nggak apa-apa El Kusla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.